lagi nih bersama kita di InSpot Inspira Podcast. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih Soira. Di sini aku ditemenin sama special guest kita yang bakal cerita-cerita tentang kisah inspiratifnya nih. Siapa lagi nih kalau bukan Nabila? Halo Nabila, gimana nih Halo kabarnya? Kania, alhamdulillah sehat. Kania sendiri gimana nih Alhamdulillah. kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat Bil. Lagi sibuk apa nih Bil sekarang? Oke, kesibukan ya. Kalau mengenai kesibukan sebenarnya kita sama-sama sibuk gak sih? Buat Iya, ngerjain betul. tugas-tugas kuliah atau tugas praktikum. Tapi kesibukan lainnya mungkin mengurus demisioner ya. Oh, baik. Ini Ormawa sekolah November vokasi. ini ya? Iya, November ini demisioner dan alhamdulillahnya beban 1 tahun ya. Oh ya, Akhirnya selesai alhamdulillah. juga gitu. Satu persatu pasti selesai, Bil. Betul, semua masalah pun satu persatu Amin. akan Ya, selesai. insya Allah. Oke. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang diri. Wah, pasti kalian penasaran kan, apa sih nih tentang diri? Nah, jadi kita akan bertanya-tanya di narasumbernya langsung nih tentang motivasi dan inspirasi apa saja sih yang ada di diri dia. Nah, langsung aja nih ke pertanyaan pertama nih, Bill. Boleh. Nah, kan dari sekian apa yang udah kamu dapat selama 1 tahun ini, apa sih yang udah kamu lalui dan pelajaran yang paling berharga yang udah kamu lalui? Oke, mengenai hal yang paling berharga ya. Ya. Sebenarnya kalau menurut aku pribadi, setiap perjalanan hidup yang kita lalui dari kecil sampai sekarang itu pasti berharga. Apalagi kita masih bernafas pun itu adalah sebuah nikmat gitu kan ya. Sebuah nikmat, dan ini adalah waktu yang paling berharga menurut aku. Dan tapi nih kan, kalau menurut aku pribadi, ada satu momen di mana kita itu bisa menemukan hal-hal yang paling berharga. Tahu gak kira-kira? Apa tuh, Bill? Kalau menurut kamu apa tuh? Kalau menurut aku pribadi nih ya, menurut aku pribadi ketika kita sedang dalam masalah. Kalau kita lagi dapat masalah apapun itu, baik itu masalah pertemanan, masalah kuliah, atau masalah di dalam keluarga itu sendiri, menurut aku disitulah kita bisa mendapatkan hal-hal yang paling berharga. Contoh, misalkan ketika kita lagi ada masalah, itu pasti kita jadi belajar gak sih? Belajar dari masalah itu, bagaimana cara menangani masalah, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan suatu hal yang paling berharga menurut aku. Karena di satu sisi gak cuman kita doang pada saat itu kan. Pada saat itu kita bisa mendapatkan saran dari orang lain, pengalaman dari orang lain, atau bahkan dari keluarga sendiri. Nah, menurut aku pribadi itu menjadi hal yang paling berharga dalam hidup. Karena dengan begitu kita jadi bisa ngimprove diri sendiri gak sih kan. Karena kan kalau misalkan hidup itu kan gak stagnan ya, pasti ada naik turunnya gitu, pasti ada masalahnya. Nah, ketika kita lagi dapat masalah, ya menurut aku pribadi disitulah kita bisa mendapatkan suatu hal yang paling berharga untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Iya sih, Bill, setuju banget. Nah, dengan adanya masalah itu juga jadi proses kita mendewasakan diri. Betul. Bisa belajar ikhlas, belajar sabar. Nah, iya, setuju banget. Nah, terus kan Nabila nih mungkin banyak pencapaian yang udah Nabila dapat nih selama ini. Amin. Nah, apa sih nih, Bill, yang buat kamu bisa lebih percaya diri dari pencapaian-pencapaian itu? Oke, percaya diri ya. Kalau ngomong-ngomong masalah percaya diri, sebenarnya juga dulu tuh aku nggak percaya diri gitu kan. Cuman karena beberapa hal, dan mungkin aku sedikit cerita kali ya. Dulu pas SMA itu aku masuk teater. Iya, dan alhamdulillahnya diamanahkan untuk jadi ketua organisasi di teater juga. Dan kan kamu tahu ya kalau teater tuh pasti manggung gitu ya. Nah, pas Tampil manggung banyak itu orang lah, 10 kali. Iya, bener, tampil di depan banyak orang. Dan alhamdulillahnya aku dapat 10 kali pementasan gitu selama 2 tahun di teater. Nah, di situ percaya diri itu menjadi hal yang sangat-sangat dibutuhkan kan. Jadi pada saat itu aku ngerasa, oh iya, mungkin dulu aku tuh gak percaya diri orangnya. Dan dengan mengikuti organisasi ini, oh ya aku jadi ada perubahan kayak gitu. Jadi lebih percaya diri, lebih suka ngomong juga gitu ke orang-orang, kayak gimana dan lain-lain. Dan di situ aku jadi ngimprove diri aku sendiri. Jadi lebih percaya diri atas apa yang nantinya tuh akan aku lakukan atau yang sebelum-sebelumnya udah aku lakukan. Jadi aku lebih milih kayak,
Oh ya, aku tuh mikir kalau dulu itu aku nggak ada perubahan, dan sekarang kalau misalkan ada perubahan percaya diri, dan itu yang bisa melatar belakangi aku sendiri pada saat ingin melakukan suatu pencapaian atau kegiatan dan lain sebagainya, jadi harus lebih percaya diri lagi ke depannya. Kalau dari aku gitu. Oh iya, emang kuncinya tuh emang harus belajar ya. Betul, Maksudnya kalau misalkan kita nggak belajar iya, gimana? kalau kita nggak mau nyoba ya mau Mm-mm, sampai kapan gitu kan. betul. Nah tadi Mm-mm. balik lagi ke pertanyaan tadi. Nah apa sih yang Nabila bisa bikin juga Nabila tuh kurang percaya diri gitu? Saat kapan Nabila merasa kurang percaya diri? Betul, karena gini, karena gak selamanya kita bisa percaya Iya diri ya, betul. betul kan. Nah jadi kalau misalkan aku pada saat gak percaya dirinya itu pada saat kapan nih, pernah gak sih Kania juga ngerasain kayak, kok aku gak percaya Waduh diri ya, sering banget Bil. kayak gitu. Merasa percaya sama diri sendiri itu menurut aku sulit sih. Susah ya. Hmm. Nah kalau menurut Nabila pribadi, kenapa dan pada saat apa nih aku jadi gak percaya diri? Gini, ketika aku ingin melakukan sesuatu tapi aku mikirin apa pendapat orang lain. Ya. Bener gak? Betul Itu banget. permasalahan anak-anak muda Iya, gitu kan ya. dan umum banget sih itu. Ketika kita udah pengen melakukan sesuatu, ingin melakukan suatu pencapaian, di situ kita malah mikirin orang lain. Nah pada saat kita nggak fokus sama diri kita sendiri, ya udah bubar gitu. Jadi kita udah nggak fokus nih, terus kita malah mikirin orang lain, otomatis diri kita jadi nggak percaya diri untuk melakukan hal itu. Jadi kalau dari aku, ya ketika aku melihat pencapaian orang lain aku jadi nggak percaya diri, dan juga ketika aku malah mikirin nanti kalau misalkan aku melakukan ini respon orang tuh kayak gimana ya. Itu sih yang paling menurut aku nggak percaya dirinya tuh ketika saat apa. Sebenarnya banyak ya, ketika insecure bisa jadi kan. Insecure bukan hal yang Iya, bukan ini lagi kan ya, udah nggak lazim lagi buat terjadi gitu ya. Jadi insecure tuh ya sebenarnya boleh, tapi lebih ke arah jangan berlebihan. betul. Karena kita insecure itu untuk menilai kekurangan kita tuh, oh ini gitu. Jadi kita jadi belajar kan ke Justru depannya. untuk introspeksi buat diri juga ya. Betul, karena kalau misalkan kita nggak introspeksi diri sendiri, gimana kita bisa Iya. ngimprove diri kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik gitu sih kan. Betul, setuju banget sih Bel. Namanya dengerin omongan-omongan orang lain tuh bikin kedistraksi semuanya loh, keganggu semuanya, kayak mau Betul. ngapa-ngapain juga keganggu, mau belajar keganggu, pokoknya emang lebih baik emang percaya sama diri sendiri aja. Dan pastinya fokus sama konsisten. Fokus Karena sama kalau udah tujuan nggak kita. konsisten, kalau udah nggak konsisten, udah tuh mau belok ke kanan, belok kiri ya khawatir udah ke depannya tuh bakalan seperti apa. Yap, betul, setuju banget Bil. Nah, dari pertanyaan sebelumnya ini kita beralih lagi nih. Dari banyak hal yang udah Nabila lalui, apa sih yang membuat Nabila ini berbeda dari diri kamu sebelumnya? Berbeda Ada dari nih, diri iya. sebelumnya. Pasti kan setiap manusia dari tahun ke tahun, dari hari ke hari itu pasti ngalamin yang namanya perbedaan. Nah, apa sih yang Nabila rasain gitu dari sebelumnya? Oke, sebelumnya tuh dalam jangka waktu yang panjang atau pendek? Mungkin 1 tahun ke belakang inilah. Oh, Ya 1 udah. tahun ke belakang ya. Kalau dibilang perubahan, alhamdulillahnya perubahannya jauh lebih baik lagi. Tapi memang menurut aku pribadi masih banyak hal-hal yang harus aku pelajarin. Masih harus berkembang jauh lebih baik lagi. Karena pada saat aku ngelihat orang, insecure lagi nih. Iya. Nggak, maksudnya pada saat melihat orang gitu, oh iya ternyata aku kurang ini, tapi ya apapun itu perubahannya, bersyukur adalah kuncinya. Karena kalau kita nggak bersyukur atas apa yang udah terjadi, pertama itu udah menghilangkan nikmat Allah ya kan. Terus kedua, waduh ini namanya kita bakalan kurang mau kurang ngedapetin apapun kayak gitu-gitu. Dan menurut aku kunci bersyukur itu adalah dari segi perubahannya. Nah kalau misalkan ditanya perubahan aku dari dulu sampai sekarang, mungkin yang tadi aku sempet singgung juga tentang percaya diri. Tentang percaya diri, mungkin dulu orangnya nggak terlalu percaya diri atau gimana, takutan dan lain sebagainya. Lebih karena yang tadi aku sempat sampein, lebih sering banget mikirin pendapat orang lain. Nah dan dari situ aku ngerasa
Kalau misalkan aku terus-terus melihat pendapat orang lain dan aku nggak bisa berubah nih, ya otomatis aku nge-stuck di situ aja. Padahal insya Allah ya, insya Allah hidup kita masih Iya. panjang gitu ya. Insya Allah hidup kita masih panjang dan masih banyak yang harus kita persiapkan gitu. Entah itu urusan dunia, entah itu urusan akhirat kayak gitu kan. Nah jadi perubahan-perubahan yang aku alami, pertama dari segi kepercayaan diri, kemudian bagaimana aku memandang diri aku pribadi alias fokus sama diri aku pribadi. Misalkan passion aku tuh sebenarnya apa sih, misalkan kemampuan aku itu apa sih. Nah dengan aku tahu kemampuan aku itu apa, otomatis aku harus melakukan yang terbaik. Jadi lebih fokus dan menjalankan apa yang sesuai dengan kemampuan aku. Kalau memang itu udah nggak jadi suatu kemampuan aku, ya aku ikhlasin aja. Iya. Orang setiap manusia itu kan Iya. punya kelebihan dan Kemampuan kekurangannya. masing-masing. Betul, punya kemampuannya masing-masing dan pastinya berbeda-beda gak sih kan? Karena gak mungkin kemampuan aku, kemampuan Kania Iya, sama sama nggak gitu. mungkin. Mungkin Kania bisa jago gambar, aku gak bisa. Nah, Kok ketawa sih kan? ya itu kayak enggak sih, Bel. Oh enggak. Nah, iya, Bel. Oke. Jadi aku juga setuju banget sih sama pendapat kamu. Emang kuncinya itu bersyukur. Karena kalau kita nggak bersyukur, kita bakal ngerasa kurang terus, dan kita jangan sampai sih jadi orang kayak gitu ya. Pokoknya semoga Betul. kita juga selalu merasa dicukupkan atas apa yang udah kita dapat gitu sekarang. Betul kan ya, karena itu penting juga Iya, loh. penting banget. Heeh. Dan emang harus fokus sama tujuan kita gitu. Kalau nggak fokus ya mau gimana kan? Mau dibawa Betul. kemana gitu nanti kita. Oke, Bill. Nah, dari semua yang apa Nabila tadi udah ceritain, apa sih nih? Apa sih, Bill, kunci utama yang selalu bikin kamu semangat nih untuk Kunci ya. ngejalanin hari-hari kamu? Terus sekarang juga kita kan juga sekarang tugas nggak sedikit ya. Nah terus ngebagi waktu antara organisasi, antara tugas kuliah dan lain sebagainya, itu apa sih yang bisa ngebuat diri kamu semangat terus? Hal-hal yang bikin diri aku semangat ya untuk ngejalanin apa nih? Ngejalanin hidup, mencapai impian. Ya dari segala aspek sih, Bel. Dari segala aspek. Yang pertama, kalau misalkan ditanya apa yang buat aku semangat, pertama adalah jawabannya diri aku sendiri. Kedua, keluarga, alias orang tua. Yep. Karena kalau kita udah mandang orang tua, udah mandang keluarga, pasti ada pertanyaan apa yang harus aku lakukan untuk membahagiakan mereka. Karena nggak selamanya untuk membahagiakan orang tua itu pakai mungkin ekonomi, dari segi ekonomi. Ya bisa sih, tapi kan nggak semuanya, atau bahkan sikap-sikap orang tua atau kepedulian orang tua itu kan nggak bisa dibayarkan dari segi ekonomi gitu kan ya. Nah jadi aku lihat di situ semangat dari diri aku sendiri yang pertama, kedua orang tua dan juga keluarga, dan yang ketiga adalah orang-orang terdekat aku sendiri. Karena ketika aku udah down, merasa patah semangat dan lain sebagainya, sebenarnya ketiga aspek itulah yang bisa ngebuat diri aku jadi, ih kenapa lu kayak gini gitu ya, semangat kenapa, masih panjang, baru segini, masalah segini doang dan nangis gitu kan. Jadi harus ada orang lain, keluarga, dan yang jelas untuk berubah itu adalah diri sendiri. Jadi aku miliki semangat dari tiga aspek itu, tapi yang paling aku tekanin adalah semangat dari diri aku pribadi. Kalau aku udah ngelihat diri aku ternyata masih kurang, Bill seharusnya nggak gini, harus ada perubahan dan lain sebagainya. Nah di situ itu sih yang ngebuat aku jadi kayak, masa patah semangat sampai sini doang gitu. Bahkan di perkuliahan ini sebenarnya itu banyak hal-hal yang menurut aku kayak, masa gitu aja selesai sih, masa gitu aja udah kayak sedih sih dan lain sebagainya. Tenang, masih ada lagi, seharusnya gitu kan. Jadi ada suges dalam diri sendiri juga nih yang bilang kalau masih panjang waktunya, dan kebahagiaan orang itu pasti beda-beda, dan kemampuan orang itu pasti berbeda-beda. Ya kalau memang pada saat itu kamu tidak ditakdirkan, ya berarti bukan bahagianya kamu. Iya, bukan jalannya, karena jalan kita beda-beda kan. Nah di situ kelihatan tuh itu menjadi kunci dari aku kenapa bisa tetap semangat. Dan yang pasti adalah
ketika aku ngelihat keluarga atau mikirin orang tua, pasti aku mikirin kasihan ya keluarga udah capek-capek misalkan udah bayarin uang kuliah atau udah support aku dan lain sebagainya, tapi di satu posisi aku malah nyerah gitu aja atau aku nggak mau ngembangin diri aku gitu aja. Kan bisa ya kalau kuliah ya udah langsung pulang aja, tapi aku milihnya kuliah sambil organisasi, kemudian ada ikutan komunitas di luar dan juga masih tetap ngaji juga kan di, ya walaupun online tapi tetap menjalankan apa yang seharusnya aku jalankan. Mungkin itu sih yang paling menurut aku menjadi semangat aku sendiri untuk menggapai impian gitu. Betul sih Bel. Emang kamu percaya nggak sih sama ada orang bilang sahabat terbaik itu diri sendiri? Yap. Betul. Nah, ya kayak yang tadi kamu bilang sih. Emang diri sendiri itu tuh ngebikin kita semangat sendiri nggak sih? Benar. Iya. Tapi kita harus hati-hati loh kan. Iya. Kenapa tuh? Karena diri sendiri itu bisa juga jadi musuh kita. Bumerang diri sendiri sih bisa juga. Jadi bumerang. Gimana kita menyikapinya aja sebenarnya. Bener, cara menyikapinya itu. Cuman memang kadang gini loh, kita bisa ngomong, kita tahu kita salah atau bagaimana, tapi kita tetap melakukan itu. Itu sebenarnya yang jadi masalah. Itu yang bisa, anak muda. Itu jadi masalah dan bisa kita pelajari juga nggak sih? Maksudnya kayak ya kita tuh harusnya nggak ngelakuin itu gitu. Betul, sebenarnya kita harus nggak boleh ngelakuin hal itu, kita harus, tapi kita masih ngelakuin. Nah itu bisa di apa ya, menjadi suatu penilaian atau perbandingan untuk diri kita sendiri, untuk ketika kita memilih diri kita itu berubah ke arah yang seperti apa gitu sih. Oke. Nah tadi kan Nabila udah cerita nih banyak banget tentang apa sih yang Nabila bikin semangat, terus motivasi diri sendiri. Nah sekarang seberapa besar sih motivasi Nabila untuk mencapai sesuatu, untuk maksimalin potensi yang ada di diri kamu sendiri? Seberapa besar ya? Jadi sekarang kalau aku tanya balik, seberapa besar punya motivasi kamu sendiri? Wah tentunya kalau ditanya seberapa besar sih pasti besar banget, Bil. Betul. Namanya setiap orang kan punya mimpi ya. Iya. Dan emang aku juga sependapat juga sama Nabila, sama kayak tadi. Kayak emang motivasi terbesar aku ya emang diri sendiri dan orang tua, seperti itu. Betul kan? Karena dua aspek itu emang penting menurut aku. Betul banget. Seberapa besar motivasi ya? Seberapa besar? Pasti jawabannya sama. Sangat besar. Ya. Tapi gini, ada orang yang bingung arah jalannya kemana. Jujur aku juga pernah. Ya bukan berarti aku nggak pernah gitu kan ya. Aku berbicara ini karena aku pernah merasakan hal itu gitu. Dan yang paling penting yang harus kita tahu adalah why. Kenapa kita melakukan itu dan kenapa kita menginginkan tujuan itu. Itu kan, itu menurut aku kita harus tahu dulu itu sebelum kita mengetahui seberapa besar motivasi kita untuk menggapai impian atau menggapai dalam segala aspek lah gitu, dalam segala aspek kehidupan. Why-nya dulu. Karena ketika kita udah tahu why-nya, kenapa sih kita melakukan hal itu, kenapa impian kita itu, dan kenapa kita mau menjadi seperti itu adalah kunci dulu. Kenapa kita harus jadi semangat dan lain sebagainya kayak gitu. Dan itu ketika kita sudah menemukan why-nya, maka ya itulah kan menurut aku seberapa besar motivasi ataupun seberapa besar semangat aku dalam segala aspek. Ya menurut aku sangat besar. Gak mungkin gini ketika ada orang punya impian, punya mimpi, seberapa besar motivasi kamu? Segini gitu. Kan gak mungkin ya. Kan kecil banget gitu. Pasti sangat besar gitu. Jadi aku juga pernah baca buku yang memang menyampaikan bahwa mimpilah setinggi-tinggi mungkin, mimpilah sebesar mungkin, tapi jangan lupa usaha kamu juga jangan segini gitu. Dibarengin usaha dan doa pastinya. Betul, dibarengin usaha dan doa. Wah iya benar banget. Nah nih Bil, dari sekian banyak yang udah tadi kamu ceritain, yang udah kamu sampein nih ke teman-teman Soira semuanya, jadi nih apa sih pesan kamu untuk diri kamu sendiri untuk sekarang dan di masa yang akan datang? Pesan untuk diri aku sendiri di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Di masa sekarang yang akan datang ya.
Sebelum aku mengucapkan pesan, kayaknya aku mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih sama diri aku sendiri. Mungkin dulu aku orang yang gimana-gimana. Gini, kan setiap orang itu pasti punya kesalahan di masa lalunya. Apapun itu masa lalunya. Betul. Tapi bagaimana caranya kita bisa berdamai sama diri sendiri dan melakukan suatu perubahan. Bener gak? Betul, setuju banget. Nah, aku juga dulu punya kesalahan pastinya. Punya masa lalu yang mungkin gak enak atau bagaimana. Dan alhamdulillahnya aku mau berterima kasih sama diri aku sendiri. Mungkin saat itu ya, berterima kasih sama diri aku sendiri karena udah sampai di sekarang, udah mau melakukan suatu perubahan. Kania pun harus melakukan hal itu gitu. Mungkin dulu ada masa lalu yang gak enak dan lain sebagainya, tapi ya kan kita hidup masih panjang insya Allah ya. Jadi harus ada perubahan dan lain sebagainya. Dan seberapa besar ataupun kecil mungkin perubahan yang aku lakukan dari dulu sampai sekarang, itu harus aku ucapkan terima kasih. Karena menurut aku gak mudah. Banyak orang yang ketika ada masalah ngestak aja. Kalaupun ada perubahan, mungkin perubahannya akan dilakukan dalam jangka waktu yang lama gitu. Tapi aku mengucapkan terima kasih Nabila, karena dulu kamu gak gini gitu. Tapi alhamdulillah kamu melakukan suatu perubahan yang mungkin walaupun hanya sedikit, tapi setiap orang memiliki perubahan yang berharga. Bagaimanapun perubahan yang terjadi, menurut aku itu adalah suatu hal yang berharga bagi diri kita sendiri. Kayak gitu kan. Dan pesan yang aku mau sampaikan ke diri aku yang sekarang, pesannya apa ya? Pesan untuk diri aku yang sekarang. Apa nih? Ada sih, cuman aku bingung karena aku cuma bisa menyampaikan pesan semangat ya Bill. Insya Allah apapun yang kamu impikan, apapun yang kamu inginkan, semuanya bisa terwujud. Amin, amin, amin ya Allah. Dan saat ini nggak apa-apa, lakuin aja yang terbaik. Kalau memang bisanya A, ya udah lakuin aja A. Semaksimal mungkin. Lakukan semaksimal mungkin. Dan aku tuh termasuk orang yang perfeksionis kan. Jadi kalau aku melakukan sesuatu, biasanya aku ngelakuin itu secara totalitas juga kan. Jadi apapun itu yang harus aku lakukan, aku harus maksimal dalam melakukan itu. Dan pesan aku untuk diri aku sekarang, gak apa-apa lakuin itu aja semaksimal mungkin. Aku tahu kamu capek kan, aku tahu kamu capek. Cuman kamu tuh harus bisa Bill, kamu harus bisa. Ada orang tua yang nungguin. Ada orang tua yang nungguin kebahagiaan kita sendiri. Dan untuk masa aku yang akan datang, terima kasih atas segala hal yang terjadi dalam hidup. Mungkin masalah, kalau bisa dibilang ya aku cukup banyak masalah dulu. Sekarang mungkin belum tapi nanti pasti. Roda berputar Bil. Betul, roda berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Gak akan tahu seperti apa. Banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga yang akan kadang bisa bikin kita goyah, hilang arah, dan gak tahu kemana lagi arah tujuan kita. Setuju banget. Dan mimpi aku dan pesan aku itu untuk yang nanti akan datang, semoga kamu tetap konsisten dengan apa yang kamu lakukan saat ini. Semoga kamu bisa jauh lebih baik mengimprove diri kamu sendiri. Yang pasti jangan nyerah. Itu kuncinya, jangan nyerah. Kalau kita udah nyerah, kita nggak akan bisa ketemu masa depan yang jauh lebih baik lagi kan. Dan yang pasti lagi, kamu jangan sering-sering lihat orang lain gitu ya. Jangan sering-sering lihat orang di lain. Awal. Sebenarnya boleh, tapi ada batasannya. Mungkin itu sih kan. Yang paling penting, ucapkan terima kasih pada diri sendiri. Mungkin nggak cuma aku, mungkin Kania sendiri, atau teman-teman yang lagi nonton podcast ini juga kan. Dan ya aku berharap kita semua bisa melakukan suatu perubahan yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekecil apapun perubahan itu harus kita syukuri dan harus kita banggakan lah menurut aku pribadi.
Betul. Wah, Masya Allah. Kayak menarik banget apa yang udah Nabila sampaikan nih ke teman-teman Soira semua. Nabila percayakan tadi kayak udah kita bilang di awal banget, setiap masalah itu pasti terlewati. Kayak contoh kecilnya nih, Betul. setiap tugas yang kita hadapi pasti selesai kan? Iya, Dan tapi iya. kannya nyelesainnya terpaksa nggak nih? Enggak, insya Allah enggak. Oh, Enggak insya dong. Allah enggak. Kayak lakukan semaksimal mungkin. Lakukan semaksimal Lakukan mungkin. semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang terbaik. Iya, betul. Pokoknya jangan larut sama masalah lah Ya. intinya. Kalaupun mungkin gini, kita dapat nih masalah di hari itu, ya mungkin aku juga pernah ngerasa kayak, wah, gimana nih cara ngatasinnya dan lain sebagainya. Tapi yang jelas esok harinya kita nggak boleh larut dalam masalah itu. Harus ada perubahan yang jauh. Oh, kemarin ada masalah ini. Gimana nih cara ngatasinnya? Dan gimana cara untuk merubahnya dan lain sebagainya. Itu sih yang paling penting. Apalagi kita sebagai transisi ke dewasa nih. Padahal mah belum kerja, masalah udah udah ngerasa berat banget gitu. Oke, wah makasih banyak nih Bil untuk sharing-sharingnya nih hari Sama-sama. ini. Oke, kita penutupan dulu ya. Boleh. Oke Soira, gimana nih cerita-cerita yang udah disampaikan sama narasumber kita nih? Pasti menginspirasi banget kan? Dan jangan lupa nih, tadi apa yang udah disampaikan Nabila, seperti kita harus tetap percaya diri, kita harus sering berterima kasih pada diri sendiri, dan jangan merasa cepat puas juga untuk diri sendiri. Kita harus melakukan semaksimal mungkin apa yang udah kita capai sekarang. Nah, sebenarnya aku mau terima kasih banget nih sama Nabila udah berkenan hadir di podcast kita hari ini nih, Bil. Aduh, terima kasih juga kan ya udah ngundang aku. Nah, itu mungkin insya Allah bakal menginspirasi Sobat Inspira yang ada di rumah. Nah, amin. Oke Soira, jangan lupa follow Instagram kita inspiradio.fm dan Spotify kita di Inspira Podcast. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.